Seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan, marilah kita membuka hati kita, jiwa kita, seluruh keberadaan kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ya Allah yang Maha Tahu, timbulkanlah dalam hati kami suatu hati dan rasa bersyukur justru karena Engkau mengetahui segala keadaan dan keberadaan kami. Sebab meskipun Engkau tahu bahwa kami tidak sempurna, meskipun Engkau tahu bahwa yang ada di luar kami tidak persis sama seperti yang ada di dalam diri kami yang tersembunyi, namun Engkau mengasihi kami apa adanya. Oleh sebab itu memang kami tidak perlu menyembunyikan apa-apa kepada Tuhan. Justru lebih baik bila kami datang kepadamu, kami membuka hati kami, diri kami apa adanya. Oh Tuhan, kasihanilah kami dengan seluruh keadaan kami dan berkatilah kami. Kami membutuhkan firman Tuhan. Terima kasih sebab firman-Mu selalu Engkau sediakan bagi kami. Bahkan Roh Kudus sudah memimpin para penulis dari ribuan tahun yang lampau dalam setiap zaman dengan segala keadaan masing-masing, menuliskan pesan-pesan Tuhan lewat peristiwa-peristiwa untuk menjadi berkat bagi kami. Saat ini, berilah kami pencerahan supaya dari firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran yang penting bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Minta jangan tolong kurangi bass sedikit lewat ke bass paling tidak buat suara saya. Tolong jangan kurangi bassnya sedikit buat saya. Saudara, mari kita siapkan kitab Rut pasal yang keempat. Rut pasal yang keempat. Kita hendak membaca seluruh pasal seperti minggu-minggu yang lalu. Kita hendak membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu saudara-saudara membaca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kemudian saya akan membaca ayat 11 sampai dengan ayat 17 saja. Maaf, jangan tolong sekarang levelnya dikurangi sedikit. Saya baca mulai Rut pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah ke sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelech hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu
di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. 7 sampai dengan 11. 10 sampai dengan yang ke-11. Oke. Semua sama-sama. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak memakan suatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada orang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota-kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak hadir di pintu gerbang, dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumah itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Saya lanjutkan sampai dengan ayat 17. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Oleh karena anak-anaknya akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Ruth, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudara-saudara, selama beberapa minggu kita telah menelusuri kitab Rut, sebuah kitab yang isinya seperti sebuah novel, seperti sebuah roman, dan menceritakan, kalau dilihat sepintas, seakan-akan hanya tentang seorang perempuan kafir, yaitu perempuan Moab, yang mujur, ya, yang nasibnya mujur. Dia kemudian dinikahi atau menikah dengan seorang yang kaya, dan ternyata dia menjadi nenek moyang dari Raja Daud. Tentu semuanya itu istimewa, sudah kita singgung pada khotbah-khotbah yang lalu. Di dalam kitab ini kita juga melihat salah satu fokus, yaitu orang-orang yang Allah pilih dan berkati. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang tidak membutuhkan berkat Allah. Amin, saudara-saudara. Kita butuh dan kita merindukan. Banyak masalah, kalau bukan Allah yang memberkati, bagaimana bisa selesai? Kita membutuhkan berkat Allah. Siapakah orang-orang yang Allah berkati? Sejak khotbah yang pertama dari serial kitab Rut ini, saya mengangkat topik yang selalu menekankan mengenai orang-orang yang mendapatkan berkat Allah secara istimewa.
Yang pertama, Tema masih ingat mutiara-mutiara atau mutiara pilihan dari tengah lumpur kekacauan. Orang-orang ini lahir dan hidup dalam keadaan yang kacau, keadaan paceklik, kelaparan, lalu mengalami musibah, ayah atau suaminya meninggal, kemudian 2 anak laki-laki meninggal. Mereka juga menikah, si anak laki-laki ini dengan perempuan-perempuan yang bukan orang Yahudi. Wah, semuanya sudah absen, kacau semuanya. Tetapi Allah memilih mutiara-mutiara